memindahkan narkotika ini yang tadinya dikontrol oleh pasar ilegal, dikontrol oleh mafia, dikontrol oleh bandar, dikontrol oleh tanda kutip orang-orang jahat, menjadi dikontrol oleh negara. Dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Ini cerita kita. Halo teman-teman semua, kali ini kita ketemu sama teman-teman dari ICJR dan kita langsung sama bosnya ICJR nih. Bukan bos sih sebenarnya. Ini teman lama sebenarnya dari dulu kuliah di Bandung ya. Ya. Nah ini Erasmus Napitupulu. Sekarang udah agak kurusan ya Mus ya? Agak bang, agak kurusan. Mikirin apa sih Mus? Mikirin negara lah ya. Mikirin negara. Biar keren. Nah, oke teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang legalisasi ganja sebagai obat medis di Indonesia terutama. Nah, ini menarik sebenarnya karena ada beberapa kasus yang sudah terjadi sebelumnya menunjukkan indikasinya bahwa ekstrak ganja itu bermanfaat untuk pemulihan beberapa penyakit ya, bahkan banyak, bukan beberapa. Ada seperti misalnya hepatitis, lalu kemudian asma, kanker juga, hipertensi dan yang lainnya. Dan di negara di Amerika itu beberapa negara bagian sudah melegalkan. Nah, Ya. di Belanda juga, Amsterdam juga sudah Ya. ya, Mus. Nah, di Indonesia, nah ini jadi polemik yang memang kita sebagai masyarakat kita perlu menyuarakan ini agar pemerintah juga bisa melihat ini sebagai suatu upaya yang baik karena orang yang sakit itu nggak enak loh, kan gitu ya. Ya. Nah, jadi kita langsung tanya-tanya nih ya, karena ICJR ini salah satu lembaga mandiri yang memang mengupayakan agar ini bisa menjadi menjadi pilihan alternatif pengobatan untuk masyarakat. Nah, kita ingat kasusnya Fidelis di Kalimantan, di Sangau. Istrinya terkena penyakit lalu dia memang membutuhkan obat yang di luar obat medis yang sudah ada dan dia sampai menanam ganja itu sendiri untuk diekstrak sendiri dan akhirnya istrinya bisa jauh lebih baik. Tapi kemudian memang istrinya meninggal dunia karena memang tidak diperbolehkan gitu. Nah, kita langsung tanya nih ke Bang Erasmus. Kita panggilnya Bang Erasmus ya. Nah, Mus, kira-kira menurutmu apa sih sebenarnya problem, kenapa sih legalisasi ganja di Indonesia itu sebagai obat masih alot gitu? Ya. Dan kira-kira apa sih sebenarnya yang kalian perjuangkan gitu? Ya. Kalau mungkin nomor satu ditanya dulu yang kita perjuangkan apa dulu ya Bang? Ya, betul. Biar kita kemudian bisa lihat dari mana sih kita tahu kenapa ini alot gitu ya bermasalah. Yang pertama yang kita perjuangkan sebenarnya adalah nggak cuma ganja sebetulnya. Jadi semua narkotika golongan 1. Jadi di Indonesia itu narkotika itu terbagi dalam beberapa golongan. Golongan 1, 2, 3, sampai 4. Nah, golongan itu berdasarkan tingkat paling bahaya. Jadi narkotika golongan 1 itu yang paling bahaya, narkotika golongan 2 itu di bawahnya, berarti ya begitulah ya dalam alur gitu. Jadi dalam tingkatan, jadi 1 paling bahaya, 2, 3, 4. Nah, di Indonesia yang boleh jadi obat itu cuma narkotika golongan 2 ke bawah. Jadi narkotika golongan 1 itu dilarang. Gitu. Nah, di dalam narkotika golongan 1 itu ternyata ada beberapa jenis narkotika yang kemudian itu di banyak negara itu digunakan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita bilang obat kan orang cenderung bilang bahwa obat itu untuk penyembuhan gitu. Yeah. Tapi ternyata enggak. Obat itu kan enggak selamanya untuk penyembuhan. Ada yang untuk ada yang disebut dengan obat untuk ya terapi gitu ya. Ada misalnya pemulihan dan lain-lain. Nah, jadi semua ini dalam satu sistem disebut dengan pelayanan kesehatan lah. Nah, di banyak negara narkotika golongan 1 ini banyak yang dipakai untuk pelayanan kesehatan, Bang. Dan nggak cuma ganja ternyata. Oh, ada yang kayak juga? Di Indonesia itu kan sebentar lagi misalnya orang kan bilang akan dimasukkan dalam golongan 1 misalnya kratom. Kratom itu tanaman yang dari tahun ke tahun di beberapa daerah di dunia, di Kalimantan misalnya ya, di daerah Asia Tenggara itu dipakai untuk pengobatan. Atau misalnya yang paling berbahaya kayak misalnya heroin. Heroin itu kan kita pikir nggak bisa pakai untuk pengobatan ya. Nah, di beberapa negara di dunia, exact heroin itu dipakai untuk diberikan kepada orang di bawah kontrol. Jadi di bawah pengawasan negara. Tujuannya apa? Untuk mengurangi ketergantungan. Jadi kayak rehab lah, Bang. Model rehab lah. Jadi kan kalau rehab modelnya nggak bisa langsung di-cut ya. Jadi dosisnya dikurangin gitu loh ya. Nah, heroin itu dikasih.
dengan batasan-batasan tertentu supaya orang itu nggak langsung putus dia menggunakan. Jadi ada apa pengurangan dosis. LSD misalnya di beberapa negara itu dipakai untuk obat terapi gitu ya, dan dipakai untuk misalnya ke psikiater, kondisi-kondisi kesehatan mental karena memang sifatnya yang bisa menenangkan. Dan yang paling terkenal di dunia mungkin ganja gitu ya. Tanaman yang memang tumbuh dan baik sekali tumbuh di Indonesia. Nah, jadi tujuannya kita apa sebenarnya? Nah, tujuannya ICJR itu sebenarnya simpelnya ya, sederhananya dengan beberapa teman-teman, nggak cuma ICJR, ada teman-teman Rumah Cemara, ada teman-teman LGN gitu ya, ada teman-teman IJRS, LBH Masyarakat, dan beberapa teman-teman lain di beberapa organisasi lain gitu. Yang tujuan kami itu sebenarnya sederhana, Bang. Memindahkan narkotika ini yang tadinya dikontrol oleh pasar ilegal, dikontrol oleh mafia, dikontrol oleh bandar, dikontrol oleh tanda kutip orang-orang jahat, menjadi dikontrol oleh negara. Dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, dalam konteks kita, ke Mahkamah Konstitusi kan teman-teman udah tahu ya, kita pergi ke Mahkamah Konstitusi, konteksnya kita adalah untuk pelayanan kesehatan. Jadi kita nggak ke MK biar orang bisa nyimeng gitu di tengah jalan, biar orang bisa mabuk-mabukan di tengah jalan. Enggak. Bukan itu ya? Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk supaya yang tadinya dipakai itu, untuk nyimeng segala macam disalahgunakan itu, menurut undang-undang ya, disalahgunakan menurut undang-undang itu bisa dipakai oleh Indonesia menjadi legal untuk pelayanan kesehatan. Yang mana itu sudah terjadi di banyak negara di dunia. Nah, masuk ke pertanyaan kedua tadi, pertanyaan dari Bang Basar, pertanyaan kedua. Kenapa sih alot, kan gitu kurang lebih ya, kenapa kemudian dilarang? Nah, kalau kita melihat ngujinya dari mana sih? Ngelihat ini alot atau bagaimana penolakannya di mana gitu ya? Paling gampang kan ngelihat jawaban pemerintah di Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih ada beberapa lah. Tapi yang kita duga-duga nomor satu adalah ketakutan bahwa akan disalahgunakan. Oke. Jadi kalau nanti dilegalkan akan disalahgunakan. Jadi banyak yang mabuk gitu. Jadi banyak yang mabuk sekarang. Seakan-akan sekarang itu nggak disalahgunakan. Iya. Padahal itu juga ya terjadi kan. Iya dong. Kita kan minta itu dilegalkan untuk pelayanan kesehatan karena sekarang disalahgunakan. Kita pengen itu dibenar-gunakan kan. Iya, betul. Kita pengen itu digunakan dengan baik. Ya atur gitu loh. Terus alasan keduanya adalah karena Indonesia kurang patuh. Masyarakat Indonesia kurang patuh. Seakan-akan kita ini isinya berandalan semua. Seakan-akan masyarakat Indonesia ini isinya begajulan semuanya. Sampai nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Padahal Bang, tiap hari kita menggunakan narkotika. Yang saya maksud dengan narkotika adalah zat adiktif. Kafein. Ya. Tembakau, ya betul. Negara kita kurang keras apa soal larangan tembakau misalnya. Orang di dalam saset rokok disebut kok bisa mengakibatkan kematian. Kementerian Kesehatan tiap tahun mengeluarkan. Udah ada fotonya. Udah ada fotonya kan Bang. Tiap tahun Kementerian Kesehatan ngeluarin uang kok untuk kampanye anti rokok misalnya. Tapi masyarakat Indonesia masih bisa makan. Saya nggak ngerokok. Abang kudengar sempat nggak ngerokok karena misalnya ada kondisi. Aku juga nggak mau ngerokok karena nggak mau sakit misalnya. Ya kita bisa tahu cara menggunakannya gimana. Jadi orang Indonesia itu dianggap selalu masyarakat terbelakang, yang nggak bisa dipercaya, yang nggak bisa dianggap menjalankan suatu perintah, hukum, larangan segala macam. Ini logika kolonial aja menurutku. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kita di Mahkamah Konstitusi, pemerintah menganggap belum ada penelitian di Indonesia. Ini sebenarnya lucu ya. Karena kita emang minta pemerintah untuk meneliti. Jadi kami pun sebetulnya, kalau boleh jujur, tadi kita sempat ngobrol juga sama Basar, kami pun sejujurnya untuk Indonesia ya, konteks Indonesia, kita juga ragu sebenarnya. Karena nggak ada penelitiannya di Indonesia. Makanya semua data yang kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, Bang, itu data penelitian luar negeri. Jadi maksudnya kalian itu, aku potong dikit, tujuannya adalah coba pelajarin dulu gitu loh, kira-kira gitu. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk legalin, bukan ya? Enggak juga. Kita nggak langsung minta, legalkan segala macam tanpa. Ya penelitian aja dulu. Teliti. Tapi kan nggak bisa diteliti karena apa? Karena di dalam pasal 8 ayat 1 itu di Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan 1 nggak boleh untuk tujuan pelayanan kesehatan. Jadi pun kalau diteliti, dia punya hasil gitu ya nggak bisa juga dipakai untuk pelayanan kesehatan, apa gunanya gitu. Itu satu. Yang kedua, kami sudah kasih data bahwa bahkan penelitiannya sendiri kita hadirkan di Mahkamah Konstitusi. Ada satu namanya Profesor David Nutt,
dia peneliti dari Inggris gitu ya. Dia meneliti berbagai macam substance, salah satunya ganja untuk pelayanan kesehatan, untuk dampaknya begitu ya. Dan kita hadirkan di ruang sidang. Dan beliau menyampaikan datanya bahwa memang ganja dipakai di banyak negara di dunia untuk pelayanan kesehatan. Kita hadirkan Prof. Musri dari Aceh, gitu. Oh iya, aku sempat lihat itu. Ahli bahan kimia gitu ya, ahli bahan kimia yang kemudian menunjukkan dia meta analisis karena dia nggak bisa neliti di Indonesia. Yeah. Dia menunjukkan berbagai macam penelitian yang terjadi di luar negeri untuk ganja untuk pelayanan kesehatan. Yeah. Jadi kalaupun pemerintah Indonesia menyatakan, wah kita nggak ada penelitiannya, ya jangan tanya ke kita dong. Yeah. Ya lakukanlah. Iya, harusnya gitu ya. Harusnya kan begitu, Bang. Karena aku tangkap spiritnya ini spirit yang bagus gitu loh untuk apa? Oh, pengobatan gitu ya, bukan untuk orang mabuk seperti yang aku bilang tadi bahwa bisa orang nyimeng di mana-mana, bukan ya gitu. Enggak. Jadi kita minta memang untuk pelayanan kesehatan. Yang berikutnya adalah karena yang memohon itu juga orang-orang yang salah satunya Bu Dwi udah kehilangan anaknya Musa namanya. Yang kemudian dia menggunakan ganja, Bang. Jadi Bu Dwi ini menggunakan ganja untuk anaknya Musa. Dia digunakan di Australia dalam bentuk dupa gitu. Kenapa dia pakai itu? Karena ada beberapa, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Anda cari aja, banyak kok. Googling aja pengobatan ganja untuk cerebral palsy. Itu banyak sekali video di mana anak-anak diberikan ganja dan tadinya kejang gitu ya, tadinya tremor, dan itu diam. Nah, itu ditonton sama Bu Dwi, Bang. Dia pakailah itu dan itu yang dia minta ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dia datang ke Mahkamah Konstitusi dengan pengalaman yang dia bawa. Yeah. Jadi dia bawa pengalamannya, dia kasih lihat. Nah, pemohon kita yang lain, ada 2, Bu Novi dan Bu Santi, itu punya anak yang kondisinya sama dengan anaknya Bu Dwi, tapi mereka nggak punya cukup dana untuk pergi ke Australia. Yeah. Jadi, apa ya, ini kan prihatin ya. Jadi nunggu mati aja lah kira-kira gitu ya? Jadi ya kesannya adalah, abang bisa dapat pelayanan kesehatan terbaik kalau punya uang. Padahal harusnya itu haknya semua warga negara. Iya kan? dong. Iya. Kalau misalnya logikanya begitu, berarti kan kita baru saja mengamini yang boleh sehat itu cuma orang kaya. Iya. Yang boleh akses kesehatan itu cuma orang kaya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya ganja ini masalah perang kelas. Ganja ini persoalan gimana cara ngakses. Kalau Anda punya uang yang cukup, mungkin Anda nggak bermasalah dengan permohonannya kita. Karena abang bisa aja terbang ke Thailand yang paling dekat lah. Yeah. Thailand, Malaysia gitu ya, Australia. Dekat lah. Kalau dari kampung kita kan, kampungku di Baligi sana, dekatnya Thailand. Dan kalau orang yang punya duit apalagi sakit, kemanapun dikejar ya? Iya, kemanapun dikejar. Tapi kalau yang sakit nggak punya duit? Nggak punya uang kemana? Iya. Nggak bisa. Dia pakai di Indonesia di penjara. Itu yang terjadi dengan Fidelis kan. Yang tadi abang cerita, 2017. Fidelis di penjara. Karena apa? Dia nggak punya cukup uang untuk pergi ke luar negeri. Fidelis itu, Bang, belajar belajar penggunaan CBD itu, penggunaan ganja untuk istrinya. Abang tahu nggak dari orang mana? Dari orang Kanada, dari Amerika. Oh. Di sana legal. Dan orang yang teks sama Fidelis, yang ngobrol sama Fidelis, Bang, itu masih sehat. Orang itu mau datang ke Indonesia tadinya untuk melihat kondisi kesehatan istrinya dan mau ngasih contoh obatnya. Iya. Tapi ternyata setelah dia cek Indonesia, bukan, Bang, dia cek hukum Indonesia nggak boleh. Jadi obatnya itu nggak boleh dibawa ke Indonesia. Makanya nggak bisa datang orangnya. Dan istrinya keburu meninggal ya? Istrinya keburu meninggal. Jadi kemarin kami sidang di MK, harapan kami itu bukan cuma MK. Harapan kami ngasih tahu ke pemerintah. Iya. Ini kami datangkan nih orang namanya Steve Ross. Ini bukan orang ece-ece. Dia mengeluarkan satu riset tentang bagaimana caranya meregulasi ganja.